Shalom, selamat pagi Bapak Ibu pendengar Blessing Morning terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa lagi dalam Renungan Blessing Morning pada pagi hari ini. Dan firman Tuhan untuk kita sekalian pada hari ini terambil dari kitab Matius 14 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi kami. Dan melalui firman-Mu Engkau akan berbicara kepada kami, mengajar kami tentang kehendak-Mu. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini memberikan kekuatan dan kemenangan bagi pendengar Blessing Morning dalam menghadapi berbagai pergumulan hidup mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan menyatakan bahwa Allah kita adalah roh yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kehadirannya melingkupi seluruh alam semesta ini. Karena itu, dalam segala situasi dan keadaan hidup kita, kita dapat mengatakan bahwa Allah tidak akan meninggalkanku. Ia menyertaiku, Ia senantiasa memperhatikanku dan bekerja dalam segala hal mendatangkan kebaikan padaku. Dan aku percaya kepadanya dengan segenap hatiku akan kasih dan pemeliharaannya bagiku. Kisah dalam Matius 14 ayat 22 sampai 27 semakin jelas menunjukkan kepada kita tentang betapa ajaibnya kasih dan perhatian Tuhan kepada umat Tuhan yang dikasihinya. Tujuan Tuhan Yesus adalah memerintahkan murid-muridnya mendahuluinya menyeberangi danau Tiberias karena ia hendak berdoa. Namun di tengah danau datanglah angin sakal, yakni angin yang bertiup berlawanan arah dengan pergerakan kapal dan menimbulkan gelombang sehingga murid-muridnya kepayahan untuk mencapai seberang danau dalam pelayaran malam itu. Sepanjang malam mereka tidak bisa istirahat karena situasi yang tidak memungkinkan. Beginilah keadaan kita. Terkadang Tuhan memerintahkan kita untuk melakukan sebuah tugas yang dipercayakan kepada kita. Harapan kita adalah tugas tersebut segera terselesaikan dengan baik. Namun siapakah yang tahu apabila adanya angin sakal yang mengganggu pergerakan tugas tersebut. Angin sakal tersebut mungkin berupa kekurangan pendanaan, tim yang tidak memiliki visi yang sama, goncangan-goncangan eksternal yang tidak terduga seperti peraturan pemerintah, atau hal-hal lain yang tidak terpikirkan, namun cukup berpengaruh di lingkungan yang menjadi tujuan Tuhan bagi kita. Angin sakal itu menghasilkan goncangan-goncangan yang membuat kita kelelahan secara fisik, mental, dan psikologis. Kita berada dalam ketidakberdayaan dan tidak tahu harus berbuat apa. Rasa-rasanya ingin menyerah dalam situasi tersebut. Namun perhatikanlah, firman Tuhan memberi hikmat kepada kita untuk memiliki sebuah pengertian rohani bahwa Tuhan yang memerintahkan kita untuk berjalan mencapai tujuannya adalah Tuhan yang setia pada firman-Nya dan bahwa Ia adalah penjaga Israel yang matanya senantiasa memperhatikan jalan hidup kita semuanya. Ketika umat Tuhan berhadapan dengan ketidakpastian dalam hidup, Tuhan menyatakan kehadirannya di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus datang dan berjumpa dengan mereka. Namun apakah umatnya bisa mengenal Tuhan yang datang di tengah-tengah pergumulan hidup mereka? Kita bisa memperhatikan dalam kitab suci bahwa murid-murid tidak lagi mengenali Yesus yang datang kepada mereka.
Firman Tuhan menyatakan bahwa ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Apa yang terjadi pada murid-murid memberikan gambaran kelemahan kita sebagai manusia dalam pengenalan akan Allah. Terkadang kita tidak mampu melihat kehadiran Allah di tengah-tengah badai. Dan juga kita bisa salah dalam memahami kunjungannya bagi kita yang sedang ada di dalam pergumulan hidup dan terasa lelah. Ada orang-orang tertentu yang mata rohaninya buta, sehingga segala peristiwa dalam hidup selalu dikaitkan dengan kuasa-kuasa gelap, roh-roh jahat, dan kuasa setan. Memang Alkitab menyatakan bahwa kuasa itu ada. Tapi jangan sampai hati dan pikiran umat Tuhan lebih peka dengan kuasa gelap daripada kehadiran Allah. Atau ketidakmengertian kita kepada Tuhan membuat kita menyalahkan pihak-pihak lain yang menurut kita sebagai pemicu datangnya persoalan. Yesus mengetahui ketakutan murid-murid. Ia menenangkan mereka dengan berkata, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Betapa luar biasanya Tuhan Yesus kita. Ia tahu kekuatan dan kemampuan kita yang tidak seberapa dalam menghadapi angin sakal kehidupan yang menerpa perahu hidup kita. Perhatikanlah bahwa ketika firman-Nya sampai kepadamu, kepada kita, ia berkata, "Aku ini, jangan takut." Yesus menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang tidak dapat digoncangkan oleh angin sakal pergumulan hidup manusia. Ia adalah Allah yang tidak meninggalkan kita ketika kita sedang berkepayahan dengan serangan angin sakal itu. Dan oleh karena itu ia menunjukkan bahwa ia adalah Allah yang berkuasa atas setiap serangan angin sakal yang menyerang kehidupan kita. Karena itu dengarlah dan kuatkan hatimu. Jangan takut, saudaraku. Jangan takut. Kata ini memiliki makna yang sangat dalam sekali. Karena kehadiran Tuhan Yesus yang ada bersama-sama denganmu di tengah-tengah pergumulan hidupmu. Ia mengasihimu, ia memperhatikan kesusahanmu, ia tahu perjuanganmu, ia tahu batas-batas kekuatanmu. Karena itu ia datang mengangkat beban itu dan memulihkan hatimu dan berkata kepadamu, "Jangan takut." Percayalah kepadanya dan ia akan menyelesaikan serangan angin sakal itu. Hari ini untuk bapak-bapak, untuk ibu-ibu, untuk anak-anak muda, untuk para pelayan Tuhan, atau siapa saja yang mendengarkan firman Tuhan ini, kuatkan hatimu. Tuhan memperhatikanmu. Dan dengarlah suaranya, jangan takut. Tuhan Yesus memperhatikanmu dan ia tidak akan membiarkanmu. Ia tidak akan membiarkanmu sendirian menghadapi angin sakal itu. Ia datang dan meneduhkan angin sakal itu. Ia memberikan kemenanganmu dan membawamu sampai pada tujuannya. Hari ini kuatkan hatimu, saudaraku. Dan dengan iman mengucap syukurlah kepada Allah karena kehadirannya yang ajaib dalam setiap langkah hidupmu, dalam setiap pergumulan yang kau hadapi hari demi hari. Ia ada, memperhatikanmu, menolongmu, dan menyelesaikannya. Terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan, terpujilah nama Tuhan yang senantiasa ada, memperhatikan, menolong, dan melepaskanmu dari setiap pergumulan hidup yang kau hadapi. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan karena kehadiran Tuhan yang luar biasa, karena perhatian dan kasih sayang Tuhan bagi kami. Ada saja pergumulan hidup yang kami hadapi, namun kami tahu bahwa menghadapi angin sakal kehidupan itu, kami tidak dibiarkan sendirian. Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, menolong kami dan menyelesaikan itu. Dan karena itu kami bersyukur. Hari ini, apapun angin sakal kehidupan yang sedang menyerang kehidupan umat Tuhan, kami berkatakan bahwa di dalam nama Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan memberikan ketenangan bagi umat Tuhan dan menolong mereka menyelesaikan semuanya itu. Terpujilah Tuhan dalam
nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau dalam seluruh kehidupanmu dengan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Amin.